Hai teman-teman, selamat datang di Dapur Deasi. Perkenalkan, nama saya Deasi, mama biasa yang lagi belajar masak. Jadi mohon maaf kalau dalam video saya banyak kekurangannya ya teman-teman. Jangan lupa like, komen, dan subscribe-nya ya. Terima kasih. Nah teman-teman, di kesempatan kali ini saya akan buat dua menu, sayur gori dan tempe tahu bacem. Nah ini untuk pertama kali saya mau buat sayur gori dulu teman-teman. Nah sayur gori itu sama aja dengan sayur nangka ya. Bahan yang dibutuhkan di sini itu ada 2 kantong plastik nangka muda yang sudah dipotong-potong seperti ini, atau sekitar setengah buah nangka muda yang ukuran kecil ya. Nah kemudian nangka muda ini direbus sampai mendidih, sampai lunak terlebih dahulu. Ini juga tujuannya kalau direbus itu supaya getah-getahnya hilang dan tidak bau langu. Setelah mendidih atau setelah nangkanya sudah lunak, airnya ditiriskan ya dan disisihkan untuk sementara ya. Untuk bumbu halusnya ada 12 siung bawang putih, 5 siung bawang merah, 1,5 sendok makan ketumbar, 1 sendok makan garam, dan 1 sendok teh jinten. Nah ini bumbu sekaligus untuk tahu tempe bacemnya ya. Jadi nanti setelah dihaluskan, saya ambil sebagian untuk tahu tempe bacemnya. Nah ini bumbu yang sudah dihaluskan. Ada tambahan ya, 3 lembar daun salam dan sekitar 2 ruas lengkuas. Nah sekarang bumbu halus dan bahan tambahan tadi ditumis terlebih dahulu sampai mengeluarkan bau wangi. Ini minyaknya pakai secukupnya aja ya. Dan oh ya teman-teman, mohon maaf kalau videonya tidak lengkap seperti menuang minyak dan lain-lain. Ini untuk mempersingkat waktu saja ya. Setelah tercium bau wangi dan daun salamnya udah layu, kita tuang air secukupnya saja ya. Ini untuk mencampur bumbu-bumbu yang menggumpal itu biar tercampur rata gitu ya. Kemudian langsung dituang ke dalam nangka yang sudah direbus tadi, yang airnya sudah terlebih dahulu ditiriskan. Tambahkan lagi air sekitar 700 ml. Lalu dimasak sampai airnya mendidih. Jangan lupa untuk diaduk-aduk ya biar bumbunya lebih merata gitu. Setelah mendidih, masukkan santan. Kalau saya di sini tuh pakai santan yang instan gitu ya, sebanyak 65 ml. Kalau teman-teman mau pakai santan yang langsung diperas dari kelapa itu bisa, tapi dikira-kira aja, jangan sampai kental dan juga jangan sampai keenceran gitu ya. Nah, di sini karena masih ada stok daging, jadi saya pakai daging sedikit aja gitu. Kalau teman-teman mau pakai daging silakan, nggak pakai juga ya silakan ya. Sayur gorinya sudah siap nih teman-teman. Nah silahkan dicoba ya. Ini supaya lebih cantik tampilannya, ditaburi bawang goreng sedikit ya. Oke sekarang kita lanjut ke menu yang kedua, yaitu tempe dan tahu bacem. Teman-teman semua pasti sudah pernah kan mencoba masak tempe dan tahu bacem ya. Nah di sini saya masih belajar, jadi mohon maaf nih kalau seumpama videonya ada kekurangan atau ada sesuatu yang kelewat gitu ya teman-teman, harap maklum. Oke. Nah untuk tempe dan tahu bacem itu bumbunya sama ya.
Jadi tadi itu di video sebelumnya saya buat bumbunya itu agak banyak supaya nanti dibagi dengan tempe dan tahu bacem gitu ya. Karena namanya tempe dan tahu, jadi pastilah bahan utamanya itu tempe dan tahu. Di sini saya pakai tempe yang tipis ini ya, 5 bungkus, tapi dalam satu bungkus itu ada 2. Kemudian tahu 5 kotak, saya potong jadi 2 biar agak tipis. Dan daun salam 2 lembar, kemudian lengkuas itu sekitar ya 2 ruas juga gitu ya. Nah, bumbu halus tadi sama daun salam dan lengkuas itu dimasukkan ke dalam sini, sekalian dicampur dengan tempe tahunya ya. Kemudian airnya itu takarannya sampai tahu tempenya itu tenggelam gitu. Dan ada tambahan 2 bulat kecil gula merah. Ini gula merah ukuran Semarang gitu ya. Kalau di tempat lain nggak tahu, kira-kira aja gitu. Terus ada tambahan lagi sekitar 2-3 sendok makan kecap manis. Oh ya, ini untuk mencampur bumbu kecap sama gula dengan air itu jangan sampai diaduk-aduk sampai ke bawah gitu ya teman-teman. Ditekan-tekan aja seperti ini pelan-pelan biar tahunya itu tetap utuh. Kasihan nanti tahunya rusak kalau diaduk-aduk sampai ke bawah. Oh iya, jangan lupa koreksi rasanya ya teman-teman. Karena ini kan masih manis banget ya. Jadi di sini saya tambahkan 1 sendok teh kaldu bubuk. Kemudian 1,5 sendok teh garam. Nah, ini sampai kapan masaknya? Sampai airnya berkurang, sampai asat, bukan sampai mendidih aja ya. Karena nanti kalau cuma mendidih saja, bumbunya itu kurang meresap ke tahu dan tempenya. Jadi kalau asat ya bisa dipastikan bumbunya itu meresap ke tempe dan tahunya. Setelah asat, tempe tahunya bisa langsung digoreng. Bisa juga didiamkan dulu terlebih dahulu, atau bisa juga disimpan kalau seumpamanya kebanyakan ya, untuk dimakan nanti malam atau dimakan besok pagi gitu. Tada, tempe dan tahu bacemnya sudah jadi teman-teman. Silahkan mencoba di rumah ya. Oh iya, jangan lupa like, komen, dan subscribe-nya ya teman-teman, supaya saya lebih semangat lagi bikin videonya. Terima kasih sudah menonton video kali ini. Sampai jumpa di video berikutnya.